Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maulida, mahasiswi Prodi Asuransi Syariah Lokal A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis dan etika komunikasi. Jenis-jenis bentuk komunikasi. Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain karena manusia tidak hanya makhluk individu tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun tidak semua orang terampil berkomunikasi, oleh sebab itu dibutuhkan beberapa macam jenis cara dalam menyampaikan informasi, antara lain 1. Komunikasi menurut ruang lingkupnya. Jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. A. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota, seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi yang tidak sejalur vertikal. B. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara pemimpin atau orang maupun kelompok yang mewakilinya dengan publik sasaran yang meliputi masyarakat sekitar, organisasi, instansi pemerintah, konsumen, pelanggan, dan media massa. Yang kedua, komunikasi menurut aliran informasi. Jenis komunikasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. A. Komunikasi satu arah. Komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Pada umumnya, komunikasi ini terjadi dalam keadaan mendesak atau darurat, atau yang terjadi karena sistem yang mengaturnya harus demikian, misalnya untuk menjaga kerahasiaan atau untuk menjaga kewibawaan pimpinan. B. Komunikasi dua arah. Komunikasi ini yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Maka, komunikasi ini dapat memberikan kepuasan kedua belah pihak dan dapat menghindarkan terjadinya kesalahpahaman. C. Komunikasi ke atas. Komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. D. Komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. E. Komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Yang ketiga, komunikasi menurut cara penyampaian informasi. Jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang A. Komunikasi verbal atau lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka, contohnya dialog dua orang. Yang B. Komunikasi nonverbal atau tertulis, yaitu naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks, gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang keempat, komunikasi menurut perilaku. Komunikasi merupakan hasil belajar manusia yang terjadi secara otomatis sehingga dipengaruhi oleh perilaku maupun posisi seseorang. Menurut perilaku, komunikasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya, misalnya rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi ini yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Misalnya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Komunikasi nonformal. Komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kelima, komunikasi menurut tujuannya.
Komunikasi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh individu atau kelompok. Hal ini bertujuan untuk menurunkan ketegangan yang terjadi, jadi Anda bisa menyelesaikan konflik yang sedang Anda hadapi. Etika komunikasi. Etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral good present dalam segala bentuk komunikasi manusia. Ini termasuk komunikasi antar orang, komunikasi di media massa, dan komunikasi digital. Komunikasi yang etis mencakup kejujuran dalam komunikasi, menjaga kerahasiaan informasi, dan tidak membahas hal yang bersifat pribadi ataupun urusan orang lain di depan umum atau di depan pihak ketiga. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa etika komunikasi itu adalah suatu adab atau norma kesopanan dalam berkomunikasi dengan orang lain untuk sebuah organisasi atau instansi, bahkan usahawan yang menjalankan bisnis, pemerintahan, ekonomi, dan lain sebagainya. Pastilah memerlukan kepiawaian dalam hal etika dalam komunikasi, khususnya bagi seorang yang berprofesi sebagai public relations di suatu perusahaan